Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di waktu duha di Ma'had Sabilus Sunnah Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara pada tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Oktober 2024 Masehi, kita akan mengkaji sebuah pembahasan di sesi yang pertama, peran orang tua dalam pendidikan untuk menghasilkan anak-anak yang soleh atau solehah. Dari sejak seperti yang kita pelajari dalam kitabun nikah, seorang ayah memilihkan ibu untuk anak-anaknya sudah dimulai dari hal tersebut. Dipilihkan calon ibu untuk anak-anaknya. Yang diutamakan adalah yang berakhlak mulia, yang memiliki kualitas agama yang baik, yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf. Dan setelah menikah, juga ada ketentuan syariat bagaimana supaya nanti anak yang dilahirkan tidak disesatkan oleh syaitan. Yaitu ketika seorang suami hendak berhubungan badan dengan istrinya, ya, diajarkan oleh Nabi SAW mengucapkan Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah,
jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari rizki anak yang nanti engkau akan anugerahkan kepada kami. Itu bagian dari upaya kita menghasilkan anak yang soleh ataupun solehah. Demikian juga ketika nanti anak itu lahir, disunnahkan untuk melakukan akikah. Apabila anak yang lahir laki-laki pada hari ke-7 kelahiran, misalkan anaknya lahir di hari Ahad, seperti sekarang, maka hari Ahad itu dihitung hari pertama. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu disunnahkan melakukan akikah hari ke-7. Akikah itu menyembelih kambing. Kalau anak laki-laki 2. Tapi kalau mampunya hanya 1, tidak apa-apa. Ketika dia mampunya hanya 1. Mestinya anak laki-laki 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan memang seekor kambing saja. Dan akikah itu juga menurut penjelasan sebagian ulama mempengaruhi karakter anak ketika anak itu diakikahi. Kalau ternyata saat masih kecil anak itu tidak diakikahi, disebutkan dalam sebagian hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aqqa an nafsihi. Beliau mengakikahi dirinya ketika beliau sudah dewasa. Tapi itu semua bagian dari syariat Islam, termasuk akikah untuk menghasilkan anak yang soleh ataupun solehah. Dan yang paling utama atau diawalkan serta tidak terus berhenti adalah doa orang tua untuk anak dan keturunannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam diabadikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah, negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Quran surah Ibrahim ayat 35. Jadi doa dari seorang ayah agar Allah menjauhkan anaknya dan keturunannya dari perbuatan kesyirikan. Begitu juga doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah supaya diri beliau dan keturunan beliau menjadi orang yang menegakkan salat. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alni muqimas shalah. Jadikan aku sebagai orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati. Demikian juga jadikan keturunanku sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doa kami ini. Quran surah Ibrahim ayat 40. Jadi mestinya juga tidak putus doa orang tua untuk anaknya, untuk keturunannya. Dan juga bagaimana bentuk tarbiyah terhadap anak. Kita akan mengutip beberapa pelajaran di dalam Al-Quran. Demikian juga nasihat dari para ulama
Dan contoh dalam hadis-hadis Nabi bagaimana adanya kepedulian orang tua, keteladanan orang tua, dialog orang tua dengan anak yang itu berkaitan dengan ilmu agama. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya dikaruniai anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Dengan sebab doa itu disebutkan di ayat berikutnya, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, dengan kelahiran seorang anak yang sangat santun, yaitu Nabi Ismail. Jadi karakter Nabi Ibrahim itu halim. Halim itu tidak mudah marah, penyabar. Akibat dari doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak yang penyantun, anak yang penyabar, Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu berupa mimpi untuk menyembelih putranya, beliau masih berdiskusi dengan putranya. Wahai anakku, aku mendapatkan perintah seperti ini dari Robku. Bagaimana pendapatmu? Jadi ada dialog, ada diskusi orang tua dengan anak. Aku diperintah begini oleh Allah, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail sudah sampai pada usia bisa bekerja, membantu orang tuanya, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu? Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang penyantun, penyabar, juga hasil didikan dari orang tuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahanda, silahkan ayah lakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini di dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 hingga 102. Jadi ada dialog, sering-sering ayah itu ngajak bicara anak, meminta pandangannya. Wahai anakku, kamu sudah usia masuk ma'had. Di sini ada beberapa ma'had Ahlus Sunnah. Kamu ingin ma'had yang mana? Atau kita lihat dulu ma'had-ma'had itu. Kita survei dulu, kita sholat di masjid ma'had itu, engkau perhatikan kondisi di sana. Nah, baru kemudian bisa dimintai pertimbangan. Meskipun ayah biasanya tentu sudah memiliki pilihan tertentu. Tapi kebiasaan untuk berdiskusi dengan anak itu adalah kebiasaan yang baik.
Anak menjadi diperhatikan. Jangan sampai anak terus diabaikan. Kadang seorang anak minta perhatian ayah begitu sulitnya. Tapi kalau di dalam Quran, Nabi Ibrahim sudah dapat perintah saja, itu masih ngajak bicara anaknya. Fanzur madza tara. Bagaimana pandanganmu, wahai anakku? Ini dalam kondisi Nabi Ismail bukan berusia dewasa atau belum berusia dewasa. Masih remaja atau masih di usia-usia belia. Nah, maka ini contoh bagaimana seorang ayah membangun kedekatan dengan anaknya, berdialog, diskusi, mengajak, bagaimana pendapatmu wahai anakku. Nah, ini contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian juga yang sering kita dengar, bagaimana peran orang tua dalam pendidikan anak. Yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-13 sampai 19. Diingatkan Allah bagaimana Luqman menasehati anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasehati anaknya itu, ya bunayya, panggilannya panggilan kasih sayang, bukan sekedar ya bani, tapi ya bunayya, duhai putra tercinta. Ya bunayya, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Nah, jadi kalau kita mengajak anak-anak kita di perjalanan, kemudian ada sebuah aktivitas kesyirikan, kita ajak dialog anak itu dan tunjukkan, Abi, itu apa sebenarnya? Misalkan di sebuah daerah ada aktivitas kesyirikan. Maka kita sampaikan kepada anak kita, duhai anakku, sesungguhnya itu bagian dari kesyirikan. Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang merupakan kesalahan terbesar, itu kesyirikan. Ibadah seharusnya dipersembahkan hanya untuk Allah, diberikan kepada selain Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian juga setelah itu ada nasihat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kadang anak itu kepada ayahnya takut, kepada ibunya berani, bahkan sering bantah. Di situ peran ayah untuk mengingatkan, memilih waktu-waktu yang tepat mengingatkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan hanya takut kepada ayah, tapi ibu bahkan yang punya hak yang lebih besar dibandingkan hak ayah kepadamu. Jangan engkau membentak ibumu. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya
sang ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang kelemahan itu bertambah-tambah. Kandungan pada saat masih kecil tidak terlalu berat, tapi terus bertambah, sampai mengatur posisi tidur pun sulit. Sampai seorang ibu ketika mengandung itu, padahal dia sakit, dia tahu obat yang biasa dia makan saat dia sehat, dia rela biar saya sakit, karena kalau saya pakai obat ini tidak boleh untuk ibu hamil. Dia berkorban untuk anaknya. Kadang sang ibu biasanya pakai habbatus sauda, misalkan ketika sakit. Tapi ketika dia mengandung, dia rela untuk tidak mengkonsumsi obat itu karena khawatir ada masalah dengan kandungannya. Nah, hal-hal seperti ini, kalau ada diskusi atau perbincangan ayah dengan anak, kita sampaikan. Kita ingatkan bagaimana perjuangan ibu. Karena biasanya dalam benak anak itu, ibu itu sering marahi saya, ibu itu cerewet. Nah, hal-hal yang buruk-buruk saja. Kalau kepada ayah takut, karena ayah lebih tegas, lebih mudah menghukum. Ayah mungkin sedikit bicara, tapi sekali bicara, banyak yang ditakuti sama anaknya. Maka kesempatan ayah untuk mengingatkan kepada anak, berbakti kepada kedua orang tua. Ibumu punya hak yang lebih besar terhadapmu dibandingkan hak ayah terhadapmu. Nah, seorang ibu lemah keadaannya ketika mengandung anak, bertambah-tambah perasaan lemah itu, wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Ketika mau menyapih itu juga perjuangan, pergolakan batin seorang ibu. Anak masih tidak mau disapih, padahal sudah waktunya disapih. Ada dilema seorang ibu. Nah, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku, kepada Allah, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Berterima kasih kepada kedua orang tua, berbakti kepada mereka. Ilayyal masir, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalian akan kembali. Kemudian diberi nasihat untuk orang-orang tertentu yang mungkin orang tuanya bukan muslim, bahkan terjatuh dalam kesyirikan. Sang anak meskipun berbakti kepada kedua orang tua, tetapi harus punya prinsip untuk jangan ikut kesyirikan. Jangan taati orang yang menyuruh untuk berbuat kesyirikan. Karena larangan kesyirikan itu disebutkan di paling awal. Berbakti pada kedua orang tua disebutkan yang kedua. Ada kasus anak disuruh berbuat syirik oleh orang tuanya. Maka disebutkan di ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu padanya, jangan taati keduanya. Memang berbakti kepada kedua orang tua perintah. Tetapi kalau disuruh untuk bermaksiat kepada Allah, dan kesyirikan adalah kemaksiatan terbesar, jangan taati keduanya dalam hal itu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa.
Tetapi kalau orang tuamu syirik atau kafir, jangan kemudian kau abaikan secara total. Saya tidak mau dekat-dekat sama orang tua saya. Dia menyuruh saya berbuat syirik, saya akan tinggalkan dia secara total, saya akan menjauh darinya. Jangan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Bergaullah dengan kedua orang tua dalam kehidupan dunia secara ma'ruf, secara baik. Tetap ibu dan ayah meskipun dia kafir punya hak kita berucap yang baik kepada mereka, melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan mereka, memberikan hadiah kepada mereka. Dalam urusan dunia, bergaullah dengan keduanya secara baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Kemudian ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Bergabunglah dengan komunitas-komunitas muslim yang baik, yang sering kembali kepada Allah, mengingatkan kepada Allah. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah kalian akan kembali, dan aku akan beritahukan kepada kalian apa yang dulu kalian lakukan. Kalau dia seorang muslim, dia akan berduaan dengan Allah. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Ditutup dari pandangan manusia yang lain. Allah akan memberitahukan kepada kita apa yang sudah pernah kita lakukan. Bukankah engkau pernah berbuat begini? Bukankah engkau pernah berbuat begini? Nah, dan kita mengakui itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu kita mengakui apa yang sudah pernah kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku dulu tutup dosa-dosamu ini dari pandangan manusia yang lain. Tidak ada yang tahu kamu berbuat maksiat. Dan aku ampuni engkau saat ini. Ini disebutkan di dalam hadis Kitabut Taubah dalam Sahih Muslim. Nah, keutamaan bagi orang yang beriman. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat yang ke-16, ada lanjutan nasihat Luqman kepada anaknya. Bagaimana peran Luqman, seorang ayah, dalam mendidik anaknya. Dia memberikan nasihat dan menanamkan keyakinan kepada anak bahwa kebaikan yang engkau lakukan, anakku, tidak akan sia-sia. Meskipun kebaikan itu sangat kecil, dimanapun kamu lakukan kebaikan itu, Allah Maha mengetahui dan akan membalasnya. Ya bunayya, innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha teliti. Jadi ditanamkan keyakinan kepada anak, kamu berbuat apapun, besar ataupun kecil, di tempat manapun Allah akan membalasnya. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Nah, ditanamkan keyakinan seperti itu.
Kemudian peran orang tua, yaitu Luqman, menasihati anaknya untuk menegakkan sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Setelah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkan salat. Ini biasanya tantangan tersendiri bagi orang tua untuk menyuruh anak salat. Dan Nabi menyuruh kita, memerintahkan kepada anak kita salat wahum abna'u sab'i sinin, pada saat mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan pukullah mereka kalau tidak mau salat ketika usia 10 tahun. Nah, memang anak itu masih belum terhitung berdosa ketika dia belum balik. Tetapi sebagai bentuk perintah Nabi kepada orang tua, maka itulah yang semestinya kita lakukan. Nah, sampaikan kepada anak, wahai anakku, Abi disuruh oleh Nabi untuk menyuruh kamu sholat dari usia 7 tahun. Ketika kamu sudah usia 10 tahun tidak mau sholat, Abi sebenarnya sayang sama kamu. Tapi Nabi menyuruh Abi untuk memukul kamu, nak, kalau kamu tidak mau sholat. Nah, maka ini juga komunikasi dan diskusi yang baik antara orang tua dengan anak. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, tegakkan sholat. Dan juga mungkin perlu dinasihatkan terkait dengan membawa anak ke masjid. Perintah Nabi agar kita menyuruh anak kita sholat itu dimulai dari usia 7 tahun. Maka usia sebelum itu anak, apalagi yang belum tamyiz, belum terhitung sebagai anggota sholat berjamaah. Jadi dia belum bisa dihitung sebagai makmum ketika anak itu masih belum tamyiz. Di bawah usia 6 tahun, misalkan usia 5 tahun, 4 tahun, ya, belum bisa jadi makmum, begitu. Baru usia 7 tahun, kalau mau bawa anak, silahkan. Dan kadang, tanpa disadari, seseorang menjadi sebab terganggunya jamaah sholat, ya, yang dibutuhkan kekhusyuan pada saat ibadah. Tapi sang ayah tidak bisa mengatur anaknya. Bukan berarti dilarang membawa anak kecil secara mutlak ke masjid. Nabi pernah membawa cucu beliau, perempuan Umamah, digendong oleh Nabi. Tapi itu terkondisikan. Tidak sampai kemudian menyebabkan terganggunya jamaah yang lain. Dan membuat keributan. Nah, tetapi memang ada kondisi-kondisi uzur ketika orang tua tidak ada orang yang bisa menjaganya di rumah. Terpaksa dia bawa. Maka ambil posisi di shaf yang paling ujung. Supaya tidak memutus shaf. Anaknya ditaruh di pinggir. Nah, sehingga tidak sampai memutus shaf. Disebutkan di dalam surah Luqman ini, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, tegakkan salat, perintahkan kepada yang ma'ruf, larang dari kemungkaran.
Orang tua mestinya menanamkan kesadaran ini kepada anak. Nah, kalau temanmu mengajak kamu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh guru, jangan lakukan. Kamu ingatkan temanmu. Kamu tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun temanmu tidak mau dinasihati, tetap engkau sampaikan. Nah, jadi tertanam dalam diri anak itu, amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari kewajiban. Wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Dan bersabarlah ketika menerima sesuatu yang menimpamu. Bersabar. Karena ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, itu pasti ada orang-orang yang tidak suka. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Nah, kemudian nasihat berikutnya, bagaimana diskusi orang tua dengan anak, memberi nasihat kepada dia. Jangan bersikap sombong. Jangan bersikap angkuh, tapi tawadhu'lah. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah engkau palingkan pipimu dari manusia. Nah, kalau kamu bicara pada orang, hadapkan wajahmu ke orang itu. Tunjukkan kamu perhatian kepada orang itu. Jangan ketika diajak ngomong, kamu noleh ke arah yang lain. Nah, wala tusa'ir khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong. Nah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamir. Berlakulah wajar dalam berjalan. Berjalan normal saja. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Biasa. Kecuali memang ada suatu kepentingan yang lebih dari itu. Tetapi berlaku wajar saat berjalan. Dan lembutkanlah suaramu. Jangan berteriak-teriak. Karena sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, ini yang diabadikan di dalam Al-Quran. Surah Luqman ayat ke-13 sampai 19. Jadi Quran itu cerita beberapa dialog ayah kepada anak. Sehingga memang kita perlu memberikan perhatian. Ada kita diskusi dengan anak, kita ngobrol dengan anak, kita nasihati anak. Nah, itu menjadi bagian atau porsi yang cukup banyak dalam kehidupan kita. Nah. Kemudian kalau kita melihat hadis Nabi, bagaimana contoh para sahabat, ya, para sahabat yang kalau membaca sebuah doa yang didengar dari Nabi, sampai doa itu ditiru oleh anaknya. Ini menunjukkan keteladanan. Menunjukkan keteladanan seorang ayah. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim bin Abi Bakrah, Muslim bin Abi Bakrah, Muslim putra dari sahabat Abu Bakrah. Abu Bakrah sahabat Nabi, punya anak, salah satu anaknya namanya Muslim.
Muslim bin Abi Bakrah berkata, sami'ani abi wa ana aqul. Ayahku pernah mendengar aku mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasali wa adzabil qabri. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal hammi, dari perasaan sedih atau cemas, ya, wal kasali, dan dari perasaan malas, wa adzabil qabri, dan dari siksaan kubur. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perasaan cemas, perasaan malas, dan azab kubur. Mendengar itu, ayahnya berkata, ya bunayya, mimman sami'ta hadza, wahai anakku, engkau dengar doa itu dari siapa? Qultu sami'tuka taquluhunna. Kata sang anak Muslim bin Abi Bakrah, saya mendengar Anda sering membaca itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasal wa adzabil qabri. Maka Abu Bakrah radhiyallahu anhu menyatakan, ilzamhunna fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhunna. Hafalkan dengan baik ucapan itu wahai anakku, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa itu. Ayah dengar Nabi membaca doa itu, maka ayah pun mengucapkannya. Ketika engkau sering dengar ayah membaca seperti itu, sesungguhnya bacaan itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini contoh bagaimana seorang ayah memberikan keteladanan, banyak berzikir, mengucapkan doa-doa yang baik, ya, sampai anaknya mendengar itu sebagai sebuah kebiasaan, sampai hafal anaknya. Jadi pengaruh orang tua itu memberikan keteladanan kepada anak, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakrah, sering membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasali wa adzabil qabri, ditiru oleh anaknya. Kemudian ada diskusi ayah dengan anak, kamu dengar itu dari siapa wahai anakku? Saya sering mendengar Anda wahai ayah mengucapkan itu. Maka disampaikan, hafalkan baik-baik, karena sesungguhnya aku mendengar bacaan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di dalam hadis yang lain, kita juga belajar keteladanan dari sahabat Nabi, bagaimana seorang anak berdiskusi dengan ayahnya, berdialog dengan ayahnya, tahu ayahnya adalah sahabat Nabi, pernah sholat di belakang Nabi, pernah sholat di belakang Abu Bakar, dan khalifah-khalifah berikutnya, tanya, wahai ayah, sebenarnya kunut subuh itu ada atau tidak? Nah, maka ini contoh dialog anak dengan ayah, berdiskusi dalam masalah ilmu. Ya, itu ada hadis riwayat Ibnu Majah. An Abi Malik Al-Ashja'i Sa'ad bin Tariq. Dari Abu Malik Al-Ashja'i Sa'ad bin Tariq. Qala, jadi yang bertanya ini, anaknya ini namanya Sa'ad bin Tariq. Ayahnya Tariq bin Usyaim. Qala qultu li abi, aku pernah berkata kepada ayahku, ya abati, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali hahuna bil Kufah nahwan min 5 sinin. Wahai ayahanda, sesungguhnya Anda sudah pernah sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, ketika Ali di Kufah selama 5 tahun. Fakanu yaknutuna fil fajri, apakah mereka para imam-imam mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang Anda pernah jadi makmum mereka, apakah imam-imam mulia ini mereka melaksanakan kunut di waktu subuh? Faqala, maka Tariq bin Usyaim, seorang sahabat Nabi, berkata, ay bunayya muhdats. Dalam sebagian riwayat dinyatakan bid'ah. Wahai putraku, itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Nah, jadi ada komunikasi anak dengan orang tua, membicarakan masalah ilmu. Nah, contoh dari yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Biidznillah. Di sesi yang pertama ini kita tadi sudah menunjukkan beberapa keteladanan yang diabadikan di dalam Al-Quran tentang bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan anak. Dimulai dari sejak memilih pasangan hidup sebagai calon ibu bagi anak-anaknya, kemudian bagaimana pada saat hendak terjadi hubungan badan, mengharapkan anak yang soleh, meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari pengaruh buruk syaitan. Demikian juga bagaimana melakukan akikah, ya, sebagai bagian dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya dan keturunannya menjadi orang-orang yang tidak menyembah berhala, menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Bagaimana kita juga sudah belajar tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengajak diskusi anaknya, meskipun sudah dapat perintah dari Allah, tapi mengajak anaknya untuk menyampaikan, "Fanzur madza tara?" Apa pendapatmu wahai anakku? Nah, demikian juga tadi kita sudah bahas bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, yang nasihat itu berisi larangan berbuat kesyirikan, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jangan taati orang tua kalau disuruh untuk mensekutukan Allah, tetapi tetap lakukan hubungan baik dengan kedua orang tua dalam urusan dunia. Nah, kemudian ditanamkan juga keyakinan kepada anak bahwa meskipun engkau melakukan sebuah perbuatan di tempat yang tidak terlihat orang, dimanapun itu, pasti Allah akan berikan balasan. Juga nasihat untuk menegakkan sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar, bersabar ketika mendapatkan konsekuensi dari amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kemudian juga nasihat terkait dengan adab, jangan memalingkan pipi kepada manusia sebagai bentuk kesombongan, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Demikian juga berjalanlah dengan wajar dan lunakkan suara, jangan berteriak tanpa ada keperluan, karena sesungguhnya suara yang paling buruk itu adalah suara keledai. Nah, dan kita tadi juga sudah mencontohkan dalam hadis bagaimana sahabat Abu Bakrah yang biasa membaca doa didengar putranya, dan Abu Bakrah menjelaskan bahwa doa yang dibaca itu
beliau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kita tadi sudah membaca bagaimana dialog antara anak dengan ayah, yang ayahnya adalah sahabat Nabi, Thariq bin Usaim. Sang anak bertanya, wahai ayah, Anda sudah pernah sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, ketika di Kufah selama 5 tahun. Apakah mereka melaksanakan kunut pada sholat subuh? Thariq bin Usaim menyatakan, ya bunayya muhdats, wahai anakku, itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Nah, bid'ah, bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi maupun para khulafa'ur rasyidin. Nah, boleh jika ada pertanyaan, sebagiannya saya pelajari lagi. Nah, kita akhiri dulu sesi yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan di sesi yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.